alasannya kenapa kok pilih koal gitu? Kenapa kok nggak saham lain? Oke, beli di supportnya udah benar gitu ya. Cuman yang jadi masalah koal ini downtrendnya itu terlalu akut, downtrend akut banget saham ini ya. Itu bisa dilihat dari sejak tanggal dia naik 22 September sampai dengan hari ini itu sama sekali tidak ada kenaikan atau perubahan harga yang signifikan dari proses penurunan sebelumnya gitu loh. Kok bisa seperti itu? Ya karena memang trennya lagi turun gitu ya kan. Tren lagi turun seperti ini itu baru akan berhenti ketika dia sudah mencapai area base-nya. Kalau misalnya kita lihat dari posisi sekarang, base-nya itu memang ada di area saat ini. Nah, tandanya bagaimana? Biasanya saham itu akan membentuk pola konsolidasi sebelum dia berubah reversal. Gitu ya. Area konsolidasinya di mana kan gitu. Area konsolidasinya ternyata ada di daerah ini. Tuh, dalam berapa hari nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, lebih dari seminggu ya. Dari tanggal 6 kemarin. Ya. Ya, betul. Betul sekali. Cuman kita belum bisa berharap banyak bahwa saham ini sudah menemukan pola pembalikan yang kuat. Apa sebab? Gitu ya. Pertama, hari ini adalah hari pertama saham ini naik setelah dia berada di posisi paling bawah sejak dari tanggal 6 Januari. Gitu ya. Kemudian dia belum membentuk base yang kuat. Nah, base yang kuat itu sangat penting sekali untuk memastikan bahwa saham ini tidak akan kembali ke bawah. Jadi dia harus bikin support yang kuat dulu gitu. Nah, support yang kuat itu apa? Bentuknya kalau dari indikator yang kita pakai itu adalah fair value gap bullish gitu loh. Fair value gap yang bullish. Itu bisa jadi lantai atau bisa jadi support yang punya pair ya istilahnya kayak gitu, sehingga ketika saham itu turun ke situ dia dipantulkan balik ke atas. Sebelum itu terbentuk lebih baik kita tidak terlalu banyak berharap untuk saham-saham yang memang dia dalam kondisi bearish kemudian belum sepenuhnya menyelesaikan penurunan gitu ya. Kalau kita lihat dari call ini, dia masih akan membentuk reversal. Kemungkinan yang terbesar ya. Kemungkinan yang terbesar itu seperti itu. Karena apa? Karena MA5-nya masih jauh banget di bawah. Kemudian dia rejection tadi dari MA20. MA20 di mana? Di 131. 131 nih. High yang dicapai pada hari ini adalah 131 rejection. Rejection dari MA20. Nah, gimana sih amannya untuk bisa masuk? Tunggu dia breakout dari MA20 atau atau harga 131. Itu jauh lebih aman, apalagi kalau dia bisa parkir di atas price monthly low-nya. Gitu loh. Kenapa kita penting lakukan itu? Untuk memastikan bahwa saham ini tidak sekedar PHP, naik sebentar kemudian diturunin lagi. Naik sebentar kemudian diturunin lagi. Nah, yang sering jadi penyakit kita adalah bahwa kita terlena ketika dia naik sebentar kita anggap itu sudah merupakan pola reversal yang timbul. Ternyata tidak. Buktinya apa? Buktinya ini tanggal 9 Desember dia sempat naik, ya kan, lumayan naiknya gitu, cuma masih jauh di bawah MA20. Tanggal 12 naik lagi, tapi kemudian yang terjadi apa? Sahamnya masih akan dibawa turun ke bawah tuh. Mulai dari tanggal 12 Desember kemarin. Nah, penting bagi kita untuk memastikan itu gitu. Caranya bagaimana? Caranya ya lihat price action-nya bagaimana, ke arah mana dia akan pergi. Kalau masih seperti ini, turun MA20 itu kan middle BB ya, dia masih turun ke bawah seperti ini.
itu kemungkinan dia akan turun masih ada, masih besar. Atau minimal dia sideways dulu. Sideways dalam jangka waktu yang kita belum tahu kapan ya, karena nggak ada yang ngerti. Nah, langkah yang paling bagus apa? Kalau misalnya dia naik, yakin kita akan cuan di sini, ya sudah. Begitu masuk, ketika dia cuan, langsung dijual aja. Jangan sekali-sekali di hold. Karena apapun upaya kita untuk mengangkat dia naik, kita nggak akan bisa. Karena kita bukan pengendali, itu yang pertama. Yang kedua, gimana? Kita nggak bisa memaksakan mimpi kita ke saham yang sedang turun. Itu nggak bisa sama sekali. Susah gitu. Kecuali kita punya uang gede untuk itu. Nah, kalau misalnya besok dia naik lagi, misalnya besok ya kita masuk di harga 126, targetnya di berapa kan gitu. Targetnya itu bisa lah di 140 target. Kalau dia berhasil naik ya. Kemudian stop lossnya di mana? Stop lossnya bisa di price daily high-nya, ada di 119 atau 120. Turun dari situ cut loss saja sudah. Biar aman, kemudian kita tidak menanggung resiko yang terlalu besar untuk saham-saham yang turun. Saham-saham seperti ini sebetulnya ini lebih besar resiko daripada gain yang akan kita dapat. Kenapa? Dia masih turun-turun sekali. Jadi jangan pernah terkecoh dengan saham-saham yang ketika dia turun, tren turunnya itu masih kuat sekali, kemudian dia naik dan kita menganggap itu sudah timbul reversal, kemudian kita berharap lebih, kemudian kita masuk, kita hold di situ. Aduh, jangan dulu lah. Sudah banyak kejadian yang seperti itu. Dia naik, dia masuk, ya kan? Harga naik, orang itu masuk. Kemudian apa yang terjadi? Harga di bawah turun, dia tetap hold, dia berharap dia akan naik. Oh, itu kan sudah ada reversal, sudah ada pola pembalikan. Belum tentu pola pembalikan itu tidak sepenuhnya terkonfirmasi. Kalau sudah terkonfirmasi dengan penuh, dengan kuat, kita baru bisa mengatakan bahwa saham itu sudah melakukan pola reversal. Nah, pola reversalnya itu kapan sih? Kalau misalnya dia mau minimal, dia itu harus break di area ini. Area di mana di 157 ada A per BB-nya. Di 157 atau 160 ya. 160 lah kita ambil. Middle BB upper BB hari ini. Kenapa demikian? Di sini ada sempat terjadi konsolidasi dalam jangka waktu yang lumayan. Nah, jadi area ini merupakan area resisten yang harus dia tembus dulu. Kalau mau ngarapin yang di atas, aduh, masih jauh banget. Area dia harus tembus di area 201. Itu baru bisa sangat-sangat kuat banget. Kalau dia berhasil break dari area ini ya lumayan lah. Kita bisa berharap lebih. Tapi kalau masih di sini jangan dulu berharap. Seperti itu ya, analisa untuk call